Jumpa lagi dengan saya, Dionius Ondon, biasa dipanggil Pak Dion. Nah, kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual, ya, tentang gagasan pemikiran KHD atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Nah, sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, KHD berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, dasar-dasar pendidikan menurut KHD adalah pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar murid yang berbeda-beda, yang berorientasi pada anak atau berhamba pada murid. Nah, kita juga harus mampu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa, artinya merdeka belajar. Nah, tetapi kebebasan ini bukan kebebasan mutlak. Jadi perlu dituntun, diarahkan, sehingga murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita sebagai tenaga pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Nah, maksudnya adalah kita harus mampu menyaring informasi mana yang baik dan yang buruk sesuai dengan budaya bangsa kita. Nah, KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama kemajuan zaman yang terus-menerus berkembang. Nah, tugas kita adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutup atau menguburkan sifat-sifat yang kurang baiknya. Nah, budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Nah, tenaga pendidik senantiasa memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya dalam mengembangkan budi pekerti. Nah, sebagai pendidik kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada murid. Nah, dalam melakukan pengajaran dan pendidikan, kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Nah, melalui permainan, anak-anak akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan, sehingga mempermudah mereka untuk
belajar. Nah, sebagai seorang pendidik, hal lain yang harus kita lakukan adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, atau menghamba pada murid. Nah, melayani mereka dengan setulus hati, dengan memberikan teladan, ingarso sung tuludu. Nah, membangun semangat, ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan, tut uri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak. Nah, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, kita lihat alasan yang kontekstual mengenai penerapan gagasan pemikiran KHD. Nah, yang pertama, tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa. Alasannya akan membuat luka batin bagi anak dan membekas sampai masa dewasanya, sehingga dapat menghambat pola pikirnya tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Sedangkan yang kedua adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, agar anak gembira sambil bermain dan belajar. Nah, pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode melalui berbagai media pembelajaran membuat anak merasa senang. Karena dengan senang, bahagia, sehingga mereka lebih mudah dan dapat belajar dengan baik. Sedangkan yang ketiga, kita akan melihat demonstrasi gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Nah, yang A, tidak memberikan hukuman kepada siswa, terlebih hukuman yang bersifat fisik. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Nah, hal ini bisa dilakukan baik orang tua dengan kita undang orang tuanya ke sekolah, atau kita yang merendahkan diri datang ke rumah orang tua siswa. Nah, yang kedua, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode bagi siswa, melalui pemilihan metode pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Nah, agar anak gembira sambil bermain dan belajar. Nah, bagaimana tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks yang ada di sekolah? Yang A, upaya memahami dan mengayomi kebutuhan anak yang berbagai atau sebagai subjek pendidikan. Nah, dalam konteks ini, tugas kita adalah untuk mengembangkan potensi murid, menawarkan pengetahuan dalam suatu dialog, sehingga dalam dialog ini akan memunculkan gagasan-gagasan anak tentang topik-topik tertentu. Nah, sehingga terjadi pengetahuan yang tidak ditanamkan secara paksa, tetapi ditemukan, diolah, dipilih oleh murid sendiri. Nah, dalam perspektif itulah Ki Hajar memaknai pendidikan sebagai aktivitas mengasuh. Nah, yang B, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran. Nah, solusi yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik di sekolah adalah mulai menggunakan LCD,
liquid crystal display dalam mengajar. Agar kita bisa mengajar dengan nonton video, menyampaikan materi menggunakan PowerPoint presentation atau PPT, sehingga dapat membuat anak tidak jenuh, menyenangkan, atau kita memberikan ice breaking. Nah, yang ketiga, tantangan kodrat zaman. Artinya kita sebagai tenaga pendidik harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, solusinya salah satunya adalah dengan mengikuti CGP ini. Nah, untuk mengikuti perkembangan zaman dari kurikulum K13 sekarang beralih ke kurikulum Merdeka dengan menerapkan berbagai aplikasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Hai, terima kasih.